Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan dari sebuah fungsi. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas mengenai definisi dari turunan itu sendiri. Jadi turunan di sini didefinisikan sebagai turunan fungsi f adalah fungsi lain. Ya, jadi turunan dari fungsi f itu akan menghasilkan sebuah fungsi lain di mana di sini dinotasikan dengan f aksen. Ya, jadi notasi ini dibacanya f aksen, di mana nilainya itu sama saja dengan nilai limit dari nilai pada sembarang bilangan c atau f aksen c itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk fc plus h dikurang fc per h. Jadi di sini kita menyelesaikan turunan menggunakan konsep daripada limit seperti itu. Nah, di sini fc ataupun fx ya. Jadi tergantung fungsinya. Ketika fungsinya adalah fc maka fc. Ketika fungsinya yang kita miliki adalah fungsi fx maka fx. Jadi tergantung dari fungsinya. Kalau misalnya fungsinya adalah f maka f aksen a seperti itu. Nah, ini di sini dikatakan turunan itu nilainya sebuah fungsi itu memiliki turunan ketika nilai limitnya itu ada ya, ketika nilai limit mendekati h mendekati 0 itu ada. Jadi bukan nilai tak hingga ataupun negatif tak hingga seperti itu. Jadi harus nilai limitnya harus ada seperti itu ya. Di sini dikatakan jika limit ini memang ada maka dikatakan bahwa f terdiferensiasi di C. Jadi kalau nilai limitnya ada maka bisa dikatakan bahwa f itu terdiferensiasi di C. Nah, pencarian turunan itu disebut sebagai diferensiasi. Jadi proses pencarian turunan itu disebut sebagai diferensiasi, dan bagian yang berhubungan dengan turunan itu disebut sebagai kalkulus diferensiasi. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah mendengar terkait kalkulus diferensial, maka yang dibahas di dalam kalkulus tersebut adalah terkait turunan seperti itu. Baik, kita bahas contoh-contoh terkait turunan. Yang pertama itu adalah misalkan fx itu sama dengan 13x min 6, tentukan f aksen x-nya. Yang kedua, jika fx-nya adalah x pangkat 3 plus 7x, tentukan f aksen x-nya. Yang ketiga, jika fx sama dengan 1 per x, tentukan f aksen x. Dan jika fx sama dengan akar x dengan x lebih besar dari 0, tentukan fx-nya. Untuk contoh soal yang pertama, itu fx sama dengan 13x min 6. Yang ditanyakan itu adalah f aksen 4-nya. Jadi berdasarkan tadi definisi dari turunan, itu f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi f x plus h dikurang fx per h. Jadi kalau untuk f aksen 4 maka di sini bisa kita tulis menjadi limit h mendekati 0 untuk f 4 plus h dikurang f4 per h. Nah, di sini f4 plus h itu artinya 13 dikali 4 plus h ya, dikurang 6. Jadi disesuaikan dengan fungsinya. Jadi ini pengganti x-nya dikurang f4 berarti x-nya nilai x-nya kita substitusikan 4. Jadi di sini 13 dikali 4 plus h ya. 13 dikali 4 plus h dikurang 6 dikurang 13 dikali 4 dikurang 6.
Jadi ini kalau kita selesaikan itu hasilnya adalah 13H. Jadi 13H per H. Jadi ini bisa kita bagi. Jadi hasilnya adalah limit H mendekati 0 untuk fungsi konstannya 13. Jadi limit dari fungsi konstan itu kan konstanta itu sendiri. Jadi nilai limit H mendekati 0 untuk fungsi konstan 13 adalah 13. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai f aksen 4 itu sama dengan 13, atau turunan fungsi f(x) untuk x-nya sama dengan 4 itu nilainya adalah 13. Untuk contoh soal nomor 2, di sini fungsinya adalah f(x) x pangkat 3 plus 7x. Jadi kita cari f aksen x-nya. Jadi nilai f aksen x itu sama saja dengan nilai limit h mendekati 0 untuk f(x) plus h per min f(x) per h. Jadi kita cari dulu f(x) plus h-nya. f(x) plus h itu untuk fungsi x pangkat 3 plus 7x itu kan sama saja dengan x plus h pangkat 3 ditambah 7 dikali x plus h, ya. Jadi sesuai yang ini. Min fx itu kalau fx-nya kan x pangkat 3 plus 7x. Jadi ini per h. Jadi ini diselesaikan terlebih dahulu, ya. Yang atas diselesaikan terlebih dahulu, jadi dipangkatkan 3 terus ditambah dengan 7x plus h, 7x plus 7h, baru dikurangkan dengan x pangkat 3 ditambah 7x, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat h plus 3xh kuadrat plus h pangkat 3 plus 7h. Jadi ini saya serahkan kepada kalian bagaimana caranya untuk menyelesaikan di step kedua, di step pertama yang ini, ya. Setelah itu ketika kita udah punya fungsinya seperti ini, maka bisa kita faktorkan. Jadi kita keluarkan h-nya sehingga menjadi h dikali 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7 per h. Jadi sehingga kita bisa mengeliminasi atau membagi h-nya, h dari pembilang dengan yang penyebut. Jadi di sini caranya adalah kita memanipulasi secara aljabar bagaimana caranya untuk pembilang dan penyebut. Jadi dia tidak lagi dalam bentuk pecahan seperti itu. Nah, setelah itu kita cari nilai limit h mendekati 0 untuk fungsinya adalah 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Nah, kalau fungsinya seperti ini, artinya mencari nilai limitnya tinggal kita substitusi saja. Jadi yang punya variabel h, kita substitusikan nilainya menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat plus 3x kali 0 plus 0 kuadrat plus 7. Jadi hasil akhirnya adalah 3x kuadrat plus 7. Jadi nilai turunan dari fx x pangkat 3 plus 7x itu adalah 3x kuadrat plus 7. Untuk contoh yang ketiga itu sama saja dengan contoh pertama dan sama saja dengan contoh yang kedua. Jadi silakan kalian lihat dan kalian pelajari untuk contoh soal yang nomor 3. Di sini mungkin yang sedikit agak berbeda itu adalah contoh soal nomor 4, di mana di sini fungsinya itu merupakan fungsi akar x, ya, di mana x-nya itu lebih besar dari 0. Jadi x lebih besar dari 0 itu sebagai penanda bahwa fungsi
nilai X-nya itu bukan bilangan imajiner seperti itu. Nah, sebenarnya untuk stepnya sama saja dengan contoh nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini ada keterangan bahwa pencarian turunan selalu melibatkan pengambilan limit dan pengambilan nilai dari sebuah limit ya. Jadi pembilang dan penyebut keduanya itu kan di sini hanya mendekati 0, artinya pembilang dan penyebutnya itu menuju ke 0 seperti itu. Dan kita harus menyederhanakan sehingga nanti dari hasil itu kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Artinya kalau bahasa sederhananya tuh kita bisa mencoret nilai hanya, karena kan yang menjadikan limit itu tidak mempunyai nilai itu kan hanya. Ketika kita substitusikan hanya sama dengan 0, maka dia menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Karena apa? Karena penyebutnya adalah 0 seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, maka kita harus merasionalkan pembilangnya. Jadi kita kalikan dengan akar sekawan pembilang dan penyebutnya, jadi X plus H min akar X dikali per H dikali dengan X plus H plus akar X. Jadi kalau akar sekawan itu kalau misalnya di sini ini negatif, maka akar sekawannya adalah positif. Tapi kalau misalnya di sini positif, maka di sini negatif. Setelah kita kalikan, maka hasilnya adalah X plus H min X, ya, X plus H min X. Di sini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan bagaimana cara mengalihkan pembilang dan penyebut dan penyebut ya, karena saya rasa ini adalah konsep aljabar sederhana, sehingga saya yakin semuanya bisa untuk mengalihkan dua buah bentuk aljabar yang berbentuk pecahan ini seperti itu. Jadi di sini per H dikali akar X plus H plus akar X. Nah, di sini kan X min X berarti habis ya. Jadi ada H, di sini ada H, maka kita tinggal coret hanya, jadi tinggal 1 per akar X plus H plus akar X. Nah, setelah itu baru kita, karena kan di sini sudah dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin mensubstitusikan nilai H-nya, maka tidak akan berpengaruh. Ketika kita substitusikan nilai H itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah X plus 0 di sini. Jadi X plus 0, akar X plus 0 yaitu akar X. Jadi akar X plus akar X hasilnya adalah 2 akar X, sehingga nilai dari turunannya adalah 1 per 2 akar X. Nah, di sini kita bahas mengenai bentuk-bentuk setara turunan. Jadi, turunan dengan berbagai bentuk atau dengan berbagai variabel. Artinya ketika variabelnya berubah, maka ini ikut berubah. Jadi hanya disesuaikan aja. Contoh di sini f aksen C. F aksen C berarti turunan dari C. Untuk S-nya mendekati 0. Berarti di sini mengikuti FC plus S min FC per S seperti itu. Karena kan kalau sebelumnya di sini S itu adalah H, jadi C itu adalah X, maka C plus H atau X plus H seperti itu. Di perubahan bagaimana X mengganti C plus H sehingga X min C itu menggantikan H. Jadi F aksen X itu sendiri sama saja dengan limit H mendekati 0 untuk Fx dikurang Fc per X min C. Jadi ini bentuk setara turunannya.
ya. Jadi ini juga nantinya bisa digunakan. Oke, baik. Kita bahas satu contoh soal ya terkait penggunaan bentuk-bentuk setara turunan. Yang pertama, gunakan f aksen x sama dengan limit x mendekati c, f(x min fc per x min c untuk mencari g aksen c dengan fungsinya dengan fungsi gx-nya adalah 2 per x plus 3 ya. Jadi di sini artinya fc, kalau f aksen x maka di sini gx maka g aksen c ya. G aksen c itu sendiri adalah gx min gc per x min c, seperti itu. Maka di sini tinggal kita masukkan aja, gx-nya adalah 2 per x plus 3, gc-nya adalah 2 per c plus 3. Gc itu artinya gx dengan variabel x-nya itu diganti dengan c, seperti itu, per x min c. Nah ini kita setarakan terlebih dahulu ya. Maka diperoleh nilainya adalah 2c plus 3 dikurang 2x plus 3 per x plus 3 kali c plus 3 ya. Penyederhanaan ini tentunya kalian sudah paham ya. Kalau misalnya ada 2x plus 3 min 2 per c plus 3, artinya harus kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 2 dikali c plus 3 dikurang 2x dikali x plus 3 per x plus 3 dikali c plus 3. Di sini kan dibagi x min c, sama saja dengan dikali 1 per x min c, seperti itu. Maka di sini x mendekati c. Jadi setelah itu baru kita masuk ke kita selesaikan terlebih dahulu ya. Di sini ada min 2c min 2c plus 6 ya. 2c plus 6 dari atas ini, 2c plus 6 dikurang 2x min 6 ya. Jadi ini bisa dicoret, berarti kan tinggal 2c min 2x. Oke. Maka di sini bisa kita keluarkan min 2. Jadi min 2. Kenapa kita keluarkan min 2? Kenapa nggak plus 2? Karena di sini ada x min c. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya di atas itu ada x min c, seperti itu ya. Jadi min 2 dikali x min c, seperti itu. Jadi ini bisa dicoret sehingga hasilnya adalah min 2 dikali 1 adalah min 2 x plus 3 c plus 3. Nah, karena di sini ini adalah ini bukan h ya, ini adalah x ya. X mendekati 0, maka kita substitusikan nilai x-nya ya. Jadi di sini untuk x untuk x mendekati 0 ya. Untuk x mendekati c ya. Untuk x mendekati c bukan 0, untuk x mendekati c, maka x di sini kita ganti dengan c ya. Jadi c plus 3 dikali c plus 3 sama saja dengan c plus 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah min 2 per c plus 3 kuadrat. Seperti itu. Itu ketika kita menggunakan konsep ini untuk menentukan nilai turunan dari sebuah fungsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.